Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya Ayah Bunda. Ketemu lagi di webinar rutin kita. Bagi ibu-ibu atau Ayah Bunda yang sudah join di grupnya Kibi pasti sudah ini yang kedua kalinya ya kita akan sudah melanjalankan webinar ini ya. Nanti kalau gabung join di grup pasti akan ada info-info yang lebih lanjut lagi tentang webinar ini. Pada kali ini saya akan langsung aja mungkin dibantu slideshow pada bulan ini, di bulan apa ini Maret awal kita webinar lagi setelah yang bulan kemarin. Sengaja kita ambil topik tentang mengenal alergi susu sapi karena ini banyak sekali yang dikeluhkan oleh orang tua ya. Permasalahan sehari-hari, anak saya ini merah-merah, apakah alergi susu sapi, apa bukan gitu ya. Jadi kita perlu sih mengenal sebenarnya alergi susu sapi itu seperti apa sih gitu. Slide, mau dibantu slide? Oke. Jadi mungkin udah pada kenal ya, dilewati aja lah ya lagu Who I Am. Jadi ini ya di Indonesia, jadi gini ya ibu-ibu semuanya, di Indonesia itu eh, anak yang yang mengalami alergi makanan itu memang dia, sebentar saya ini kayaknya ini slide ini, di Indonesia 10,5% anak di bawah usia 3 tahun itu mengalami alergi makanan. Dan salah satu alergi makanan itu di dalam salah satunya itu adalah susu sapi ya. Jadi termasuk di dalamnya. Jadi cukup kecil sekali. Dan anak yang alergi makanan itu memang 2 sampai 4 kali lebih rentan terhadap penyakit alergi yang lain seperti asma, rinitis, dan yang lain-lainnya. Jadi memang pada anak alergi memang spesial ya. Jadi kalau dia alergi makanan pasti dia akan rentan terhadap penyakit alergi yang lain karena alergi itu nggak hanya makanan aja ya, alergi pada sistem pernafasan, pada kulit dan yang lain-lainnya. Jadi kalau yang sudah punya alergi pasti dia punya kerentanan lebih tinggi sekitar 2 sampai 4%. Apalagi di awal kehidupannya dia sudah mengalami yang namanya alergi susu sapi. Kenapa susu sapi? Karena kan pertama kali lahir kan yang dikenal baru susu sapi ya, kan dia minum susu ya kan, apalagi kalau dia pakai formula, jadi baru mengenalnya susu sapi. Berikutnya, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud alergi ini, kita penting kita ketahui bersama. Jadi alergi itu adalah respon tubuh yang berlebihan ya terhadap paparan bahan atau zat yang tidak berbahaya bagi tubuh atau yang disebut sebagai alergen. Jadi sebenarnya itu reaksi yang berlebihan ya. Jadi tubuh ini bereaksi terhadap sesuatu secara berlebihan. Contohnya pada susu sapi, protein susu sapinya ya, bukan susu sapi secara utuhnya atau sapinya secara utuh ya, tapi pada hanya proteinnya. Protein susu sapinya itu ketika terpapar ke tubuh kita, daya tahan tubuh kita, antibodi kita itu akan mendeteksi protein susu sapi tadi sebagai alergen dan meresponnya dengan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan kan pasti tidak baik. Akhirnya reaksi yang berlebihan itu tadi menimbulkan kayak buah si malakama ya. Jadi akhirnya tubuh berhasil berlebihan, akhirnya semakin muncul merah-merah, gatel. Jadi untuk mencegah supaya terhindar dari itu, jadi tubuh itu meresponnya dengan secara berlebihan. Kayak apa ya? Ibaratnya itu kayak ya berlebihan gitu ya. Pokoknya ini saya jelaskan di belakang dan nanti ada. Berlebihan itu gimana ya? Secara awam itu ya berlebihan ya. Jadi responnya tubuhnya berlebihan. Jadi kalau dia kemasukan sesuatu kayak protein susu sapi yang harusnya dia nggak apa-apa, dia langsung jadi berlebihan. Jadi langsung merah-merah, bersin-bersin dah. Paling gampang bersin deh. Bersin ini kan kalau kita menghirup sesuatu, tungau debu contohnya ya, kalau kita memang alergi dengan tungau debu, responnya kita kalau biasa itu cuma bersin aja ya sekali ya. Tapi kalau dia alergi, itu responnya berlebihan dia. Jadi bersin-bersin terus. Bersin-bersin pokoknya gimana caranya supaya debu yang masuk ke dalam pernapasan tadi itu jadi hilang. Jadi responnya berlebihan. Jadi itu yang namanya dengan hipersensitif. Slide berikutnya.
Sedangkan alergen itu merupakan pencetus alerginya. Jadi bahan-bahan makanan ataupun segala sesuatu ya, karena alergi itu tidak hanya dari makan saja, itu disebut sebagai alergen. Bisa berupa makanan atau hal-hal yang lain seperti yang bisa dihirup, tungau debu, ataupun virus. Jadi contoh makanan yang termasuk alergen ya, jadi kayak susu sapi yang sedang kita bahas sekarang, kacang kedelai, kacang tanah, seafood, telur, ikan. Jadi yang pada umum ditemukan pada anak adalah ini. Dan sesuatu yang dihirup, tungau debu rumah, serbuk sari tanaman, kecoa, jangan lupa kecoa juga bisa, kulit binatang, jamur, itu juga bisa penyebab dia jadi alergi, ataupun virus, ya bakteri. Makanya kayak sekarang ini ya, anak-anak yang punya bakat alergi, begitu dia sekolah, kalau ada yang kena batuk pilek, virusnya itu bisa memicu asmanya kambuh, jadi gampang batuk, kambuh, asmanya kambuh. Jadi pencetusnya alergen itu bisa juga makanan, sesuatu yang dihirup termasuk virus ataupun bakteri. Termasuk juga perubahan suhu kayak sekarang. Dingin, panas, itu juga bisa memicu alergi. Slide. Lalu apa sebenarnya alergi protein susu sapi itu? Jadi alergi protein susu sapi itu adalah respon yang berlebih dari sistem imun tubuh kita saat mengenali protein dalam susu sapi. Ya, jadi proteinnya yang membuat alergi itu proteinnya, bukan susu secara utuh. Karena susu itu kan ada proteinnya, ada lemaknya, ada mineralnya, ada multivitaminnya. Ya, jadi proteinnya yang membuat alergi. Dan juga bukan daging sapinya. Selama ini sering disalah kaprahkan, dok, anak saya alergi protein susu sapi, berarti nggak boleh makan daging sapi ya? Nah, itu nggak nyambung. Karena yang membuat alergi itu adalah apa namanya, proteinnya, protein susu sapi, ya, baik itu berupa susunya langsung atau produk olahannya, jadi turunannya, mungkin kayak keju, kayak yogurt, pokoknya segala sesuatu yang mengandung protein susu sapi, sehingga tubuh itu menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak akan diinginkan ya, pasti akan tidak baik bagi tubuh kita. Slide. Siapa saja yang berisiko alergi dan faktor-faktor yang mempengaruhi? Tentu ya ada riwayat alergi juga dalam keluarga. Ini sangat menentukan banget. Jadi kalau ada riwayat alergi pada keluarga itu meningkatkan resiko alergi pada anak kita juga. Kalau pada kedua orang tuanya alergi, punya riwayat alergi apapun, anaknya juga paling nggak 60-80% dia berisiko alergi juga. Kalau ada saudara kandung juga akan meningkat. Atau nggak semuanya, nggak ada riwayat alergi juga pasti tetap ada kemungkinan dia terjadinya alergi. Jadi memang riwayat alergi itu tergantung keluarga, riwayat keluarga, tapi tidak berarti, bukan berarti kalau tidak ada keluarga yang alergi, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk terjadinya alergi. Faktor lingkungan juga mempengaruhi nutrisinya dia, nutrisinya dia jadi anak yang gizi baik, gizi lebih, atau gizi kurang, itu mempengaruhi terjadinya pengaruh terhadap timbulnya alergi. Antibiotik juga kayak gitu, atau polusi udara. Kalau antibiotik ini karena tubuh ini kan punya butuh apa ya, di usus itu butuh apa namanya, apa namanya, kuman-kuman baik untuk memicu supaya antibodi kita ini tertrigger dengan baik. Kalau kita terlalu sering minum antibiotik, maka kuman-kuman baik di dalam tubuh kita ini akan hilang, sehingga tidak bisa melatih antibodi kita ini untuk meningkatkan sistem imun kita. Begitu juga polusi akan mematikan saluran pernafasan. Jadi kalau ada rokok, polusi udara, bulu-bulu silia-silia yang ada di saluran pernafasan itu kan sangat penting ya, di dalam hidung, tenggorokan. Kalau ada polusi, mukosanya di dalam hidung, bulu-bulunya, silianya akan rusak sehingga antibodi dalam tubuh yang harusnya bisa menyaring udara, bisa menyaring segala sesuatu yang masuk ke hidung, akhirnya jadi terganggu. Slide berikutnya.
Yang tadi sudah saya sebutkan ya, resiko alergi berdasarkan riwayat keluarga ya. Jadi kalau kalau kedua orang tuanya memiliki riwayat alergi, berarti si anak itu 40-60% dia akan juga punya kemungkinan terjadinya alergi. Kalau salah satu ya, kalau keduanya itu bisa sampai 60-80%. Ya, jadi orang tua menentukan. Kalau jika salah satu orang tuanya memiliki alergi tadi 20-30%, kalau kedua orang tuanya memiliki alergi 40-60%, jika kedua orang tua tadi memiliki manifest yang sama, jadi kalau orang tuanya itu sama-sama punya alergi protein susu sapi, bapak ibunya, berarti anaknya semakin tinggi kemungkinannya untuk terjadi alergi protein susu sapi juga. Tapi kalau beda, itu sekitar 40-60% alergi apapun. Kalau cuma salah satu bisa 20-30%, dan kalau ada saudara kandung memiliki riwayat alergi bisa 25-35%, dan jika orang tua tidak memiliki riwayat alergi bukan berarti anak kita bebas dari resiko alergi. Ternyata dari penelitian itu sekitar 5-15% tuh anak juga punya potensi terjadinya alergi. Slide. Lalu apa yang kita penanganannya? Berikan penanganan yang tepat sejak dini. Karena dampak alergi itu lebih dari sekedar gejala yang dialami si kecil. Jadi nggak hanya cuma gatal-gatal aja, nggak hanya merah-merah aja, bisa lebih dari itu. Salah satunya adalah berdampak pada tumbuh kembang anak dan berisiko mengalami alergi hingga dewasa. Tentu ya. Lalu yang kedua, adanya peningkatan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan anak alergi. Ingat, alergi nggak bisa sembuh. Jadi secara finansial pasti nanti akan semakin mempengaruhi ya kalau alerginya nggak dikontrol. Memang nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Dan secara psikis juga pasti orang tua bisa stres, cemas, dan depresi. Apalagi anak alergi ya, itu pasti bikin galau, khawatir kita. Dan akhirnya kualitas hidup anak dan orang tua juga akan terganggu. Anak alergi juga gitu, sering sekali merasa malu dan menjadi korban ejekan dari teman-temannya. Contoh alergi kayak eksim, kayak asma, di mana dia nggak bisa berolahraga, kulitnya merah-merah, jadi resiko untuk bullying itu cukup tinggi. Makanya harus kita berikan penanganan yang tepat sejak dini. Slide. Jadi dampaknya apa ya? Dampak dari alergi protein saja sudah saya sampaikan tadi. Jadi pertumbuhan jadi terhambat, prestasinya juga akan jadi ringkih, mudah terserang penyakit, dan gangguan pada sistem motorik, sensorik pun bisa jadi, dan bisa meningkatkan resiko gejala yang berkelanjutan. Contohnya kayak alergi protein susu sapi itu kalau nggak ditangani dengan baik, ekzimnya ya bisa lama-lama ya jadi kemana-mana, infeksi sekunder, jadi infeksi pada kulit, dan meningkatkan resiko penyakit kronis lainnya seperti asma, bronkitis, pneumonia, rinitis, ya dampaknya bisa kemana-mana. Slide. Stunting juga bisa ya. Jadi kita mau mengkaitkan dengan stunting atau apa ya, waste itu kayak berkurang ya, weight berawal dari weight faltering ya. Jadi kita harus mencegah supaya jangan sampai alergi protein susu sapi tadi mengakibatkan stunting atau kurus ya. Jadi kita harus mencegah supaya itu terjadi nggak terjadi ya, karena kalau enggak nanti akan bisa jadi gizi kurang atau stunted, gizinya kurang baik, tapi nggak gizi nggak apa namanya kan, stunted dengan stunting itu beda ya. Pendek itu stunted, kalau stunting itu karena pendek tapi karena malnutrisi yang cukup lama. Pada yang weight faltering, yang nggak naik, yang flat berat badannya, lama-kelamaan yang bisa gizi kurang dan bisa lama-lama bisa gizi buruk. Begitu juga kalau secara kronis lama-lama bisa jadi stunted ataupun tetap gizi baik ataupun jadi gizi kurang dan jadi stunting. Jadi cukup sangat berpengaruh sekali. Apalagi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu kan nggak belum makan ya. Jadi hanya protein susu sapi yang dia dapat ya kalau memang bayi formula. Tapi kalau ASI pun kalau ibunya juga ternyata alergi protein susu sapi, maaf, kalau ibunya ternyata suka konsumsi produk susu sapi juga akan berpengaruh kepada bayinya. Sehingga sangat menentukan sekali. Slide.
Ini gejala alergi yang umum dialami oleh si kecil, ya. Bisa di saluran pencernaan, bisa di kulit, atau di sistem pernafasan. Kalau di pencernaan tuh bisa kayak kolik, itu salah satu ya, bukan serta-merta kalau kolik langsung disebut alergi protein susu sapi. Bisa kolik, konstipasi, muntah, atau sering gumoh, bahkan diare. Kalau kulit itu jelas dia biasanya kemerahan, kulitnya jadi merah-merah, berkerak, bahkan kalau parah itu sampai pembengkakan di kelopak mata, sampai di bibir, itu bengkak dia. Kalau di pernafasan biasanya dia pilek, rinitis, pilek terus, bayi yang grog-grog, ya kan, batuk nggak sembuh-sembuh, bisa jadi salah satu manifestasi dari gejala alergi protein susu sapi. Slide. Bila gejalanya batuk pilek, bagaimana membedakannya, Dok? Bahwa itu alergi atau infeksi. Jadi, kita lihat nih, kalau disertai demam apa enggak? Siang lebih dominan enggak dibandingkan dengan malam atau pagi batuknya? Dan riaknya, ingusnya berwarna atau bening? Ini perlu banget, karena kalau tidak, ya besar kemungkinannya ya alergi. Tapi kalau salah satu iya, berarti ya mungkin kita memerlukan pemikiran yang lain, mungkin infeksi, atau bisa jadi juga dua-duanya. Mungkin alergi yang dipicu dengan infeksi juga bisa. Jadi selalu konsultasikan untuk memastikan. Karena terapinya ujung-ujungnya juga sama, tapi untuk kelanjutan ke depannya, kita perlu tahu cara apa namanya memperlakukannya ke depannya, kita harus tahu penyebab utamanya apa. Jadi untuk mendapatkan diagnosa yang tepat, kita harus konsultasikan ke dokter. Slide. Jadi ini ya, jenis protein untuk si kecil dengan alergi protein susu sapi. Jadi protein susu sapi itu yang sudah dipecah, biasanya kita sebut sebagai hipoalergenik ya, atau sebagai tingkat alergenitasnya berkurang. Jadi protein itu kalau utuh itu lebih gampang menimbulkan reaksi alergi. Tapi kalau sudah dipecah-pecah itu menimbulkan resiko alergi yang cukup kecil atau kita sebut sebagai hipoalergenik, ya. Dan ini penting banget untuk tata laksana, bagian dari tata laksana protein alergi protein susu sapi. Kalau yang dipecah-pecah tadi itu bisa dipecah sebagian atau bisa kita sebut sebagai protein terhidrolisa sebagian, atau yang sudah totally di protein terhidrolisa kita sebutnya sebagai protein terhidrolisa keseluruhan atau ekstensif. Kalau dipecah lagi proteinnya bagian kecil-kecil itu disebut sebagai asam amino. Jadi asam amino adalah bagian terkecil dari protein susu yang sudah kita pecah paling kecil, yang paling paling kecil banget dari protein asam amino. Makanya semakin dipecah, semakin resikonya untuk menimbulkan alergi cukup kecil. Makanya dalam pengobatan alergi protein susu sapi, kita menggunakannya bukan susu biasa. Kalau susu biasa kan proteinnya masih utuh. Jadi kita menggunakan susu yang sudah terpecah secara keseluruhan atau terhidrolisa sempurna. Atau kalau memang parah banget, kita langsung bisa menggunakan yang terpecah sangat kecil banget, sudah bentuk asam amino. Dan semuanya harus berdasarkan rekomendasi dari dokter. Slide. Dan kalau memang anak kita alergi protein susu sapi, kita bisa mendapatkan protein yang lain, terutama kalau ibunya alergi protein susu sapi, nggak bisa makan yogurt, keju, mungkin bisa didapatkan protein-protein yang lainnya ya. Jadi bisa makanan dan minuman yang lainnya. Kalau makanan bisa dari daging dan yang lain-lainnya. Kalau minuman olahan bisa dari isolat dari protein soya. Bisa sebagai pengganti dari kalau memang suka yogurt, suka es krim, bisa diganti dengan protein-protein tadi. Jadi isolat protein soya adalah bagian protein dari kedelai yang sudah dipisahkan dari zat gizi lainnya, serta bisa digunakan tuh sebagai sumber protein pada produk makanan sebagai pengganti protein hewani atau protein susu sapi. Jadi alternatif lain protein susu sapi adalah dari isolat dari soya atau dari kedelai. Makanya dalam tata laksana alergi protein susu sapi, kalau memang nggak bisa pakai susu sapi,
Biasanya alternatifnya kalau nggak bisa susu yang terhidrolisasi sempurna tadi, kita bisa menggunakan protein dari isolat soya. Slide. Ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang diagnosis dan tata laksana alergi susu sapi ya, di mana pilihan nutrisinya itu harus kita utamakan. Jadi pilihan nutrisi untuk alergi susu sapi ini harus kita utamakan. Jangan sampai anak-anak yang punya alergi protein susu sapi itu dia tumbuh kembangnya tidak baik ya. Kita bagi menjadi dua ya berdasarkan apa yang dia konsumsi. Kalau dia memang ASI, maka ASI berarti yang kita tata laksana adalah ibunya. Dan kalau dia memang menggunakan susu formula, berarti yang kita tata laksana adalah susu formulanya, yaitu menggunakan susu formula yang terhidrolisasi sempurna ya Bu, bukan yang parsial ya, atau isolat tadi soya ya. Itu kalau alerginya ringan atau sedang, karena ada tahap-tahap, ada tingkat-tingkatannya. Kalau alergi protein susu sapinya dia berat, harus menggunakan yang asam amino. Jadi yang sudah terpecah-pecah kecil. Ya, nggak bisa pakai yang terhidrolisa sempurna ataupun yang pakai soya, nggak bisa. Jadi soya hanya kita gunakan untuk yang ringan sedang. Kalau yang sudah berat, harus kita menggunakan yang asam amino. Slide. Ini dari buku tadi tentang tata laksana alergi pusatnya dengan yang jadi kalau yang bayinya ASI eksklusif, yang pertama kalau ada gejala-gejalanya, mungkin kecil nanti bisa di zoom ya. Jadi yang pertama ini ada gejala-gejalanya ringan sedang berat, yang harus kita pastikan adalah gejalanya ini. Lalu kita kita pastikan bahwa dia ini benar-benar ada alergi protein susu sapi apa enggak, yaitu dengan pemeriksaan secara laboratorium. Jadi pemeriksaan menggunakan uji tusuk kulit atau menggunakan darah, yaitu dengan IgE spesifik susu sapi. Jadi yang harus kita lakukan. Setelah ternyata positif alergi protein susu sapi, kalau memang tidak, maka ibunya wajib untuk dipantang-pantang, nggak boleh mengkonsumsi protein susu sapi, termasuk turunannya. Ya, nanti kalau ternyata sudah ada perbaikan, nanti kita lihat, kita evaluasi lagi sekitar 2 minggu, 4 minggu, ada perbaikan. Setelah 2 minggu, 4 minggu, nanti ibu bisa mulai dikenalkan lagi tuh mengkonsumsi protein susu sapi. Jadi nggak selamanya dia pantang susu sapi. Kalau nanti setelah dikenalkan ternyata sudah nggak menimbulkan gejala, ya sudah, ibu bisa konsumsi lagi protein susu sapinya. Dengan kata lain bahwa anak sudah bisa beradaptasi dengan alerginya tadi, ya. Tapi kalau nggak ada perbaikan, ya berarti harus ada diagnosis yang lain, pertimbangan diagnosis yang lain, dan ASI tetap diberikan. Dan ibu nggak boleh nggak boleh menyetop ASI-nya, tetap diberikan. Ya, ini yang pada yang ASI ya. Nanti yang slide berikutnya, ini yang pada susu formula mirip hampir sama, cuma nanti bukan ibunya yang pantang-pantang, tapi susunya kita ganti dengan susu yang terhidrolisa sempurna atau pakai yang asam amino atau pakai isolat kedelai. Nanti gitu juga pada sekitar 4 minggu atau 2 minggu, 4 minggu kita coba lagi. Seterusnya kalau memang ada gejala lagi, kita kembalikan lagi. Kalau nggak ada gejala lagi, 2-4 minggu kita coba lagi, begitu juga seterusnya. Kalau ada masalah terhadap finansial ataupun rasa karena memang harganya mahal dan rasanya nggak enak, protein susu sapi yang terhidrolisasi sempurna tadi atau asam amino bisa kita pertimbangkan menggunakan isolat soya, kedelai. Tapi perlu diingat bahwa anak-anak yang alergi protein susu sapi biasanya juga terjadi reaksi silang. Jadi pada anak-anak yang alergi protein susu sapi juga alergi terhadap kedelai juga. Jadi harus hati-hati dengan pertimbangan yang cukup sesama. Slide. Bisa sembuh nggak ya alergi protein susu sapi? Tidak dapat hilang secara menyeluruh karena biasanya dengan bertambahnya usia memang berkurang. Biasanya umur 3 tahun dia sudah hilang. Tapi biasanya ketika umur 3 tahun, tahun ketiga dia sudah berkurang hampir 90%. Tapi karena alergi nggak bisa sembuh, begitu umur 3 tahun, alergi protein susu sapinya
nggak ada, tapi biasanya diikuti dengan alergi protein yang lain atau alergi makanan yang lain biasanya. Jadi ya memang begitu perjalanan alergi. Biasanya kalau susu sapinya udah lewat, nanti dia berjalan karena dia sudah mulai makan. Biasanya juga kita harus hati-hati karena biasanya juga beresiko juga terjadi alergi protein yang lain. Slide. Pesan yang penting yang bisa kita ambil dari paparan saya kali ini adalah penting banget untuk melakukan penanganan alergi sejak dini. Jadi penanganan itu sejak dia diagnosis. Jadi nggak boleh serta-merta diagnosisnya dari merah-merah doang atau ini kayaknya grok-grok kayaknya alergi protein sapi, nggak boleh. Sesuai dengan alur tadi harus dilakukan pemeriksaan penunjang apakah benar dia memang alergi protein susu sapi dari gejala-gejala yang ada. Dan kalau memang dia positif alergi protein susu sapi, nutrisinya harus diperhatikan untuk bisa mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Jangan sampai gara-gara alergi protein susu sapi tumbuh kembangnya tidak optimal. Jadi tetap harus optimal. Dan nutrisi dengan protein yang terhidrolisa sempurna tadi itu membantu dan untuk mencegah penanganan alergi protein susu sapi. Jadi memang solusinya cuma ada dua. Kalau memang dia ASI, ibunya harus libur susu sapi. Kalau memang bayinya pakai susu formula, berarti susu formulanya harus yang terhidrolisa sempurna, atau asam amino, atau pakai yang kedelai atau soya tadi. Saya rasa itu dari saya cukup jelas sebagai pembukaan diskusi kali ini. Nanti mungkin kita bisa lanjut sambil diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Waktu saya kembalikan ke moderator. Suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk. Maaf, maaf. Oke, oke. Makasih banyak Dokter Ardi. Ini juga Ya. pengetahuan banget nih buat saya. Kebetulan anak saya juga alergi nih dok, tapi rinitis alergi dingin gitu dok. Jadi kalau dingin udah batuk pilek gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan tanya jawab. Di sesi pertama kita akan buka dulu buat mungkin 2 orang penanya yang mau bertanya secara langsung sebelum nanti saya bacain dari kolom komentar. Udah ada Bunda Anggi. Silakan Bunda Anggi, langsung aja. Selamat malam Bunda Anggi. Malam dok, Malam Ibu. udah ada suaranya ya? Sudah Ibu. Makasih. Nah, jadi anak saya 3 tahun 2 bulan, sekarang laki-laki. Terdiagnosa COVID itu udah tes antibody ya dok ya? Udah positif, mungkin sekitar 2 tahun 8 bulan gitu ya. Nah, perjalanannya itu kadang-kadang masih suka dia malam-malam batuk, malam-malam bengek, bukan batuk bengek gitu. Profilas dulu sempat untuk paru-paru 2 kali mungkin profilas. Terus saya coba karena berat badannya tuh lumayan juga tuh susah naiknya gitu. Kalau udah batuk pilek kan susah makan, nanti muntah gitu tuh. Nah, terus akhirnya nggak minum susu, tapi sempat dicoba susu kambing, sempat sempat dicoba susu kambing karena anaknya mau, terus nggak diare atau nggak ada demam, akhirnya lanjut. Cuman berat badannya tuh nggak naik-naik gitu dok, malah kok maamnya juga kurang enak gitu. Akhirnya pas ke dokter anak lagi, nggak usah dulu susu gitu. Anak ini alergi, kemungkinan karena COVID-nya. Tapi saya mau minta tolong cek alergi, tes alergi. Katanya kalau dalam kondisi sekarang mungkin bisa buram hasilnya. Gitu. Iya Bu. Ya karena kita lagi pembahasan tentang alergi protein susu sapi ya Bu. Nanti kita skip dulu ya Bu. Jadi kalau saya rasa sih kalau 3 tahun kecil kemungkinannya alergi protein susu sapi ya Bu. Jadi nanti mungkin bisa diskusikan dengan Bu. Mungkin moderatornya bisa diambil alih lagi Bu moderator. Kita fokus dulu ke yang alergi protein susu sapi Oke, dulu ya. baik. Mungkin yang di chat box dulu ya. Yang di chat. Pertanyaan
pertanyaan obat cetirizine itu boleh dikonsumsi berapa lama ya, Dok? Sesuai indikasi dokter, Ibu. Sesuai resep dokternya. Karena tiap kasus Oh, beda-beda. ya baik Bunda Anggi. Mungkin Nah, sebaiknya memang karena Dokter Ardi nggak lihat secara langsung dan juga periksa secara langsung ya dok ya. Jadi nggak bisa didiagnosa online kita nih cek Bunda. dulu ya, yang cek ya sekali ini ternyata. Iya. Tolong dibacakan dulu ya, Oke, moderator. kita langsung aja nih dok. Saya pilih dari yang kolom komentar sebentar. Selamat malam dok, ini dari Bunda Novenia. Anak saya perempuan, umur 14 bulan, dari usia 2 minggu, DSA menginfokan kalau anak saya ada alergi terhadap dairy dan turunannya. Gejalanya hidung berair, kembung, dan suka muntah lewat hidung, muncul ruam merah beruntusan di area mulut, dan lain-lain gejalanya. Saat ini gejalanya sangat terlihat kalau misalnya nggak sengaja konsum dairy, muncul beruntusan. Tapi H+1 setelah terpapar dan tidak langsung dalam hitungan jam. Nah, pertanyaannya apakah harus tes alergi, Dok, untuk meyakinkan diagnosanya? Terus yang kedua, kenapa reaksinya tidak langsung muncul gitu, Dok? Silakan, Dok. Jadi alergi protein susu sapi untuk mendiagnosa tentu kita harus memastikan dia alergi protein susu sapi apa enggak. Tentu yang pertama harus dipastikan dulu dia alergi protein susu sapi apa tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan-jangan dia ada alergi yang lain juga bisa. Jadi tetap kalau menurut saya tetap harus dicek secara lengkap apakah dia alergi protein susu sapi dan alergi protein yang lainnya atau makanan atau virus yang lainnya. Dan memang reaksi alergi itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau cepat tuh ya kadang-kadang menakutkan juga loh, Bu, bisa langsung sampai pingsan, meninggal tuh juga ada kalau yang berat itu. Atau yang lambat dia berhari, besoknya baru muncul, itu juga bisa. Jadi memang reaksi alergi itu nggak serta-merta cuma gatal-gatal besoknya atau apa atau gimana, enggak juga. Dari ringan sampai berat, dari cepat sampai yang lama. Kalau yang cepat sampai lama itu bisa sampai 2 minggu juga bisa muncul. Kalau ringan dari yang paling gatal-gatal atau sampai yang meninggal pun juga gak bisa napas pun juga bisa. Jadi alergi itu cukup serem banget sebenarnya, tergantung derajat parahnya. Mungkin seperti itu. Nanti saran saya tetap didiskusikan dengan dokter dan baiknya sih diikutin dengan pemeriksaan alergi ya Bu. Kayak saya rasa di lab sudah lengkap, sekarang di Prodia pun sudah ada juga. Oke, Gitu. oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan Terima dari kasih, ya Dok Ardi. nanti. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Dari Bunda Betty Sinta, Dok, anak saya alergi susu sapi dan saat ini konsumsi susu Nutramigen LGG, tapi jadi Oh, sembelit. Lalu sekarang minumnya dicampur 50-50 antara Nutramigen dan Neocate. Dan pupnya jadi sedikit cair, berlendir, dan berbiji. Pertanyaannya, apakah aman minum susu yang dicampur seperti itu, Dok? Dan kulitnya sering ada merah-merah di sekujur tubuh, gitu, Dok. Silakan, Dok. iya sebenarnya kalau dicampur sih ya aman aja sih Bu. Cuma rasanya jadi nggak enak ya. Kalau saya sih harusnya kalau memang dia positif alergi protein susu sapi, memang cukup salah satu aja. Yang tadi merek yang tadi itu atau yang asam amino aja. Tapi kalau dia ada kulit merah-merah, kok nggak ada perbaikan, sedangkan sudah ganti susunya dengan susu yang tadi, ya harus dicari penyebab alergi yang lain. Karena biasanya anak-anak tuh nggak bisa satu alergi, Bu. Ada reaksi silang. Biasanya kalau dia alergi protein susu sapi, dia pasti ada alergi yang lainnya juga. Jadi kulitnya pun juga harus dirawat. Jangan lupa pakai lotion 2 kali sehari, dirawat, terus dipastikan juga nggak ada alergi-alergi yang lain. Jadi harus dicari penyebabnya. Karena kalau sudah ada gejala-gejala yang lain, berarti penyebabnya nggak hanya cuma satu. Tapi susunya harusnya nggak bikin sembelit sih, Bu. Karena kan susu yang proteinnya sudah dipecah-pecah itu yang merek yang Ibu sebutkan tadi itu sudah susu yang paling apa ya nyaman untuk pencernaan. Jadi lebih ringan sebenarnya. Mungkin ada penyebab yang lain, mungkin harus didiskusikan lebih detail lagi ke dokternya. Seperti itu. Oke, oke. Nah, pertanyaan dari Bunda Reni nih, Dok. Bunda Reni Rahmawati. Dok, kan umur anak 1 tahun ke bawah belum boleh minum susu sapi. Kalau dimasak buat MPASI, apakah boleh? Lalu bagaimana cara memilih susu UHT-nya, Dok? Karena produk yang saya temui kebanyakan mengandung gula, sedangkan anak 2 tahun tidak diperbolehkan mengkonsumsi gula, gitu, Dok. Anak umur 2 tahun nggak boleh konsumsi gula.
Mungkin boleh tolong diluruskan, Dok, Iya, persepsi. jadi kan boleh gula garam kan boleh dari umur bayi 6 bulan juga boleh. MPASI kan juga boleh 6 gula garam. Brambang, apa aja tuh tumis-tumis tuh boleh. Ya boleh lah Bu. Kalau nggak boleh nggak mungkin beredar itu di masyarakat. Yang penting nggak gulanya nggak satu mangkok, nggak satu toples. Itu jadi manis banget. Jadi aman, jangan terlalu berlebihan juga. Kalau 1 tahun ke bawah memang nggak boleh pakai susu UHT ya. Kalau susu formula silakan. Tapi kalau susu UHT buat masak merek apa aja boleh. Asal jangan yang nyeleneh aja. Jangan jangan sampai mau bikin sup makaroni susunya pakai susu rasa stroberi lagi susu UHT-nya. Jadi ya susu yang putih, yang plain gitu, yang cocok gitu. Intinya intinya bisa apa aja dimasak. Iya. Selama nggak berlebihan tuh wajar aja. Berlebihan tuh sebatas apa ya dok? Ya ibu pernah kan konsumsi tubuh itu sudah punya mekanisme kalau terlalu berlebihan tuh pasti langsung tubuh kita langsung nolak. Aduh, asin banget. Kok manis banget? Nah, pasti bisa kayak gitu kok. Ibu bisa ngincipin. Jadi jangan takut berlebihan banget. Ada gulanya dikit aja satu cul nggak boleh gitu. Nggak seperti itu juga ya. Iya, pasti Boleh Bu, langsung silakan. dilepeh ya, Dok. Nah iya, Iya, pastilah kita iya, juga iya. ikutin aja. Kita aja juga gitu. Oke, makasih, Dok. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Bunda Eldiana nih, Dok. Kalau mau mencoba memaparkan protein susu sapi, misalnya keju dan turunannya juga, durasi maksimal untuk melihat reaksinya setelah pemaparan berapa lama, Dok? Dan bisa mulai memaparkan kembali kapan gitu, Dok? Setelah pantang-pantang 2 minggu, 4 minggu boleh sih sebenarnya bertahap. Nanti diet aja sampai nggak menimbulkan gejala. Begitu menimbulkan gejala lagi, langsung kembali lagi ke awal, pantang lagi, gitu. Kalau nggak ada gejala, ya lanjut terus, udah lanjut terus, bablas terus, udah langsung terus, gitu. Simpel kan? Jadi ketika kita sudah memantang-mantang, begitu kita nyoba, hari ini kok nggak ada gejala ya, besok coba lagi, nggak ada gejala ya, ya sudah lanjutkan sampai terus sampai tiba-tiba lu ada gejala, stop, evaluasi, kembali lagi gitu. Jadi bisa seperti itu. Sambil dikawal ya, karena kan soalnya kan gejalanya bisa ringan sampai berat ya, dikawal sama dokter juga. Oke, jadi emang harus dipantau banget nih Bunda-Bunda. Ya, karena gejalanya kan alergi gak hanya cuma ringan ya, nggak cuma gatal-gatal merah-merah, bisa sampai shock juga ya, shock anafilaktik, bisa sesak napas, bisa meninggal, henti napas juga bisa kalau alergi itu. Oke, oke. Dari Bunda Yeni nih dok. Dok, bayi saya alergi susu sapi, suka muntah dan merah-merah mukanya. Kalau campur sama ASI boleh nggak? Mungkin maksudnya nih susu sapinya dicampur sama ASI nih dok. Nih Bunda Enggak, Yeni dicampur jangan Bu. pemberiannya apa gimana nih Bun? Jangan dicampur-campur. Jadi kita nggak boleh mencampur-campur yang aneh-aneh, Bu. Janganlah, salah satu aja. Dan itu belum tentu algi protein susu sapi kan. Jadi jangan campur-campur. Pastikan dulu algi protein susu sapi apa enggak. Merah-merah tuh penyebabnya banyak, nggak cuma algi protein susu sapi. Karena biang keringat juga bisa. Karena nggak pernah pakai lotion juga bisa. Karena minyak telon juga bisa. Karena sabun juga bisa. Banyak hal. Oke, oke. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya, Dok ya. Buat malam ini banyak banget pertanyaannya, tapi saya rasa tadi juga udah ada yang Iya. menjawab di slide-nya Dokter Ardi. Ada yang nanya tadi, apakah bisa sembuh, Dok? Tadi udah dijelasin juga sama Dokter Ardi ya, apakah alergi ini bisa sembuh. Silahkan nanti ini saya lihat ada pertanyaan juga dari ini ayah apa Bunda Wisnu yang bertanya bahwa anaknya udah didiagnosa. Apakah Bunda atau Ayah Wisnu mau langsung bertanya nih sama Dokter Ardi? Kalau tidak, saya kasih kesempatan kepada yang lain. Oke, lewat ya. Eh, ini udah ada yang bertanya, ada 2 nih yang raise hand, Bunda. Semoga ini mudah-mudahan Mau pertanyaannya tanya benar-benar Kak, relate ya Bunda dan Kak, tidak Kak, oh iya udah nih ya, Bunda Wisnu ya. Silakan Bunda. iya, apa namanya? Ini kan anak saya itu kan awal waktu kecil itu kan nggak ada alergi susu. Nah dia mulai batuk itu kan setelah ganti susu kayak nomor usia itu loh, ganti nomor ketiga, keempat gitu loh. Nah waktu itu dia mulai pas beberapa bulan itu nggak ada batuk, tapi mulai kesini itu kayak mulai ada batuk.
awalnya saya kira memang cuma kayak virus gitu kan. Biasanya minum obat sekali, 2 kali itu udah sembuh. Nanti kok udah ke dokter, habis obatnya itu nggak sembuh. Terus apa namanya? Saya kembali lagi ke dokter. Saya juga udah sempat ke dokter Ardi waktu itu. eh, Memang harus diobati lagi kan. Terus habis itu ke dokter, kembali lagi ke dokternya, dokter anaknya yang itu suruh tes alergi. Terus akhirnya untuk hasil tes alerginya itu memang tinggi kan. Yang paling tinggi memang susu sapi sama proteinnya yang apa itu namanya kasein itu. Terus saya eh, masih proses apa namanya, ya disuruh pantang-pantang itu juga saya udah pantang-pantang, tapi kadang itu batuknya ada, kadang nggak ada kayak gitu loh dok. Terus sempat ke dokter paru juga, dia itu malah dibilang asma karena waktu itu kan dia itu seharian itu batuknya ngikil gitu dok. Terus kayak katanya memang ada suara ngik gitu, tapi saya dengar-dengar juga nggak ada, bilangnya asma. Terus habis itu suruh ronsen kan, habis ronsen hasil dari labnya itu katanya bronchopneumonia, tapi kalau dokter parunya bilang asma gitu. Nah, terus yang mau saya tanyakan itu, apakah batuk alergi ini memang bisa menyebabkan asma? Terus asma itu apa? Kita harus selalu ditandai dengan sesak nafas atau gimana? Ya, batuk alergi itu kan nama lainnya asma, Bu. Jadi nama lain batuk alergi itu adalah bronkitis. Nama lainnya lagi adalah asma bronkiale. Gejalanya dari ringan sampai yang berat, yang sampai nggak bisa napas, sampai meninggal pun juga bisa, sama kayak alergi pada umumnya. Kalau ringan biasanya batuk yang berulang, sembuh hilang, terutama malam hari, entah ada menginya, entah ada tidak, itu yang namanya asma. Yang kedua, dokter anak dengan dokter paru itu berbeda, Ibu. Jadi kalau anak-anak itu ke dokter anak, kalau dokter paru itu khusus dewasa. Karena selama masa pendidikannya dulu, dokter paru-paru itu tidak mendapatkan pendidikan tentang anak-anak. Sedangkan paru anak-anak dengan paru dewasa itu dua hal yang berbeda. Pengobatannya untuk batuk asmanya juga berbeda. Asma nggak bisa sembuh dan hanya bisa dikendalikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, asma nggak bisa sembuh tapi bisa dikendalikan. Dan ada tingkat-tingkatannya. Kalau memang asmanya itu sering kambuh, batuknya tiap minggu kambuh, 2 minggu kambuh, ya harus ada pengobatan jangka panjang. Namanya pengendali jangka panjang. Pakai inhalasi, pakai obat anti asma ada. Sampai 3 bulan, 6 bulan, sampai terkendali. Nanti kalau terkendali, dia nggak akan ringkih lagi. Dia nggak akan sensitif dengan penyebab batuknya tadi. Penyebab alergi ini nggak cuma susu saja, nggak hanya yang dites-tes itu nggak hanya terbatas kertas dites 50 item aja, tapi bisa miliaran item yang nggak bisa kita ketahui. Karena alergi itu penyebabnya banyak. Hati yang sedih bisa kambuh, kecapean juga kambuh, itu nggak bisa dites. Virus, bakteri juga bisa pencetus anak alergi seperti yang saya sampaikan tadi, bisa juga pencetus alergi juga. Dan itu nggak bisa dicek. Makanya pada zaman sekarang, akhir-akhir ini yang anak-anak banyak sekolah, banyak yang sakit, semua anak yang punya alergi pasti kambuh semua. Karena teman-temannya menularkan virus. Akhirnya terjadi infeksi double. Asmanya kambuh, dan dia kena infeksi pneumonia juga. Makanya di gambar rongsennya bronchopneumonia. Gitu. Jadi pada infeksi paru-paru pada anak yang asma disebutnya kan sebagai bronchopneumonia atau pneumonia. Karena memang anak yang alergi itu tadi bisa juga dicetuskan oleh virus atau bakteri. Jadi seperti itu. Jadi sekarang yang penting adalah ditegakkan dulu benar-benar kalau memang asma, ya sudah kita asma, kita tinggal kontrol lingkungan dan kita tentukan ini pengendalinya. Nah ini makanya bedanya dokter anak sama dokter dewasa, dokter paru. Kita tentukan dia intermittent atau persisten. Kalau memang dia udah persisten, ada pengobatannya, Bu. Ada pengobatan jangka panjang untuk mengendalikan supaya dia nggak dikit-dikit batuk gitu. Jadi nanti kalau udah terkendali, alhamdulillah pasien kita biasanya kalau udah terkendali, biasanya lebih bakoh, batuknya lebih jarang-jarang lagi nanti. Mungkin itu, semoga nanti sehat. Oke, gitu moderator, Ibu, semoga Baik. puas ya.
Baik, terima kasih banyak Dokter Ardi. Itu dia ya Bunda, pertanyaan terakhir kita untuk malam ini. Boleh banget nih, kalau misalnya Ayah Bunda masih ada pertanyaan mengenai alergi atau pertanyaan mengenai yang lain-lainnya, ingin berkonsultasi langsung sama Dokter Ardi, bisa daftarkan di Kibi Premium ya. Nih saya share lagi nih, cara mendaftarnya nih. Oke, nah silahkan daftar di bit.ly/kibipremium atau bisa scan barcode-nya langsung. Jadi nanti kita akan skemanya seperti yang udah saya jelasin tadi bahwa kita akan small group discussion ya, di mana Dokter Ardi juga akan bergabung di sana gitu. Bisa pilih paket harian ataupun paket mingguan. Paket harian cuma 99.000 per hari, bukan per konsultasi ya, per hari, dan juga 499.000 per minggu. Satu hari seharian selama 1 minggu gitu. Mungkin itu aja. Tapi sebelum kita menyelesaikan webinar kita malam ini, ayo kita boleh foto bersama dulu. Ayah Bunda boleh di open kameranya. Kita foto dulu. Silahkan. Ayo. Nih pasti pada malu-malu nih. Oke. Malam ini sesuatu yang mengerikan. Ada lagi? Baiklah, Boleh. Ada bayi si kecil lagi ikut. Ayo deh ikut foto bareng kita nih dek. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Ayah Bunda.